Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah pembunuhan Mahakala. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang seorang umat bernama Mahakala yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kisah ini bermula pada hari ke-8 sejak Mahakala mulai menjalankan laku uposatha dan menghabiskan sepanjang malam di wihara untuk mendengarkan dhamma. Pada malam hari, beberapa pencuri memasuki sebuah rumah dan mulai mengumpulkan barang curian. Para pemilik yang tersentak dengan suara ribut kendi besi pergi mengejar para pencuri. Karena mengetahui bahwa mereka sedang dikejar, para pencuri mulai membuang barang curian mereka. Namun, para pemilik tetap mengejar mereka semua. Ketika para pemilik telah tampak, para pencuri berpencar ke segala arah. Salah seorang dari mereka mengambil jalan yang menuju ke wihara. Pada pagi hari itu, Mahakala yang telah mendengarkan khotbah dhamma sepanjang malam sedang membasuh mukanya di tepi kolam teratai wihara. Saat pencuri itu datang, ia melempar barang curiannya di depan Mahakala dan kemudian melanjutkan pelariannya. Ketika orang-orang yang sedang mengejar para pencuri itu datang dan melihat barang curian tergeletak di depan Mahakala, mereka berkata kepadanya, "Jadi kamu adalah lelaki yang memasuki rumah kami dan mencuri harta kami. Kamu masih saja berpura-pura seolah kamu telah mendengarkan khotbah dhamma." Dan setelah menyeretnya, mereka memukulinya hingga mati, dan setelah melempar tubuhnya ke samping, mereka pun pergi. Pada pagi hari, saat para bhikkhu muda dan para samanera berangkat dari wihara dengan membawa kendi air, mereka menemukan jasad Mahakala. Dan mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada sang guru dengan berkata, "Umat ini menghabiskan sepanjang malam di wihara untuk mendengarkan khotbah dhamma dan meninggal dengan tidak pantas." Sang guru menjawab, "Itu memang benar para bhikkhu bahwa kematian Mahakala sangatlah tidak sepatutnya jika seseorang hanya memikirkan masa kehidupan sekarang. Namun, apapun yang diterimanya sangat sesuai dengan sebuah kejahatan yang diperbuatnya pada masa lampau." Lalu, atas permintaan para bhikkhu, sang guru menceritakan kisah berikut ini. Kisah masa lampau, prajurit dan lelaki beristri cantik. Kisah ini bermula pada dahulu kala. Terdapat sebuah desa perbatasan di wilayah kekuasaan Raja Benares dan sebuah hutan rimba. Dan ketika memasuki hutan rimba tersebut, sekelompok pencuri yang biasanya berbaring duduk menunggu para pengembara, Raja kemudian mengutus salah seorang pengawalnya untuk menjaga jalan masuk hutan. Dan karena pertimbangan tertentu, prajurit ini tidak ingin mengantarkan para pengembara ke dalam hutan dan kembali lagi. Suatu hari, seorang lelaki yang didampingi oleh seorang istri cantik mendekati jalan masuk menuju hutan dengan sebuah kendaraan kecil. Ketika prajurit raja melihat wanita ini, ia jatuh cinta dengannya. Oleh karena itu, saat lelaki tersebut berkata kepadanya, "Tuan, antarkanlah kami melewati hutan."
Prajurit itu menjawab, "Sekarang sudah terlambat. Esok pagi saya akan segera mengantarkan kamu melalui hutan ini." Namun pengembara itu berkata, "Kami sedang dalam waktu yang tepat, Tuan. Mohon segera bawa kami melewati hutan." "Tuan, kalian harus berbalik arah. Kalian akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal di rumah kami." Pengembara itu tidak ingin berbalik arah, tetapi prajurit tersebut memberikan sebuah pertanda kepada para bawahannya, dan mereka pun membawa kereta itu berkeliling. Dan meskipun ditentang oleh pengembara, prajurit itu menyediakan tempat tinggal untuk lelaki itu beserta istrinya di gerbang rumahnya dan menyiapkan makanan untuk mereka. Prajurit itu memiliki sebuah batu berharga di dalam rumahnya, dan ia pun menaruhnya di kereta pengembara tersebut. Ketika subuh, ia membuat suara seolah para pencuri sedang memasuki rumahnya. Para bawahannya segera datang dan melapor kepadanya, "Tuan, batu berharga Anda telah dibawa pergi oleh para pencuri." Kemudian prajurit itu menempatkan pengawal di gerbang desa dan memberikan perintah kepada mereka seperti berikut. "Periksa setiap orang yang keluar dari desa." Pada pagi harinya, pengembara itu menyiapkan keretanya dan berangkat. Para bawahan prajurit memberhentikan kereta itu, menggeledahnya, dan menemukan batu yang telah mereka taruh sendiri di dalamnya, memarahi pengembara itu dengan berkata, "Kamu adalah orang yang mencuri permata ini, dan setelah mencurinya, kamu sekarang melarikan diri." Dan setelah memukul pengembara itu dengan keras, mereka membawanya menghadap kepala desa dan berkata kepadanya, "Tuan, kami telah menangkap pencuri ini." Kepala desa berkata, "Setelah teman baik saya memberinya tempat tinggal di rumahnya dan memberinya makanan, ia malah mencuri permatanya dan berusaha untuk kabur. Usir orang licik ini." Dan ia memerintahkan agar pengembara itu dipukul hingga mati dan membuang jasadnya. Demikianlah perbuatan yang dilakukannya pada masa lampau. Ketika ia meninggal, ia terlahir kembali di alam neraka Awici dan menderita siksaan di alam neraka dalam waktu yang lama. Karena buah kejahatannya masih belum habis, ia dipukul hingga mati dengan cara yang sama selama 100 kehidupan. Kisah masa lampau selesai. Ketika sang guru telah menceritakan kejahatan lampau yang diperbuat oleh Mahakala, beliau berkata, "Para biku, makhluk hidup yang melakukan kejahatan di dunia ini akan terlahir di 4 alam penderitaan." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Perbuatan jahat dilakukan oleh diri sendiri, disebabkan oleh diri sendiri, timbul dari diri sendiri, menggiling orang dungu bagaikan intan yang menggiling sebuah permata keras." Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini. Klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda.
sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.